Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Silaturahmi Idul Fitri 1443 Hijriah atau Lebaran tahun 2022 ini menarik untuk terus kita cermati. Selain karena ini merupakan silaturahmi offline pertama setelah 2 tahun kita didera pandemi, juga karena kita sudah mulai memasuki tahun-tahun politik. Para politisi memanfaatkannya sebagai silaturahmi sekaligus juga sebagai lobby-lobby politik. Siapa ketemu siapa, siapa bicara apa, itu bisa kita jadikan indikator kemana arah pendulum politik. Salah satunya adalah silaturahmi antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Pertemuan ini berlangsung di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta hari Kamis lalu ya. Pertemuan ini mau tidak mau harus kita kaitkan dengan figur Ganjar yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat capres pada tahun 2024. Ada banyak agenda yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu. Antara lain ini yang formal yakni rencana Muhammadiyah yang akan melakukan muktamar ke-48 yang akan berlangsung di Solo, dan kemudian Ganjar menyatakan akan mendukung support pelaksanaan muktamar itu. Tetapi yang saya kira perlu penting kita highlight dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu adalah ada beberapa agenda yang menurut saya menjadi sangat penting. Saya kutipkan saja ini dari keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Ada 4 hal yang dibicarakan. Pertama, yakni mengangkat ekonomi masyarakat melalui UMKM. Kedua, membahas peran agama dalam kehidupan kebangsaan. Di situ Kiai Haidar mengatakan agama dan umat beragama bukan ancaman bagi siapapun, apalagi bagi bangsa dan negara. Ketiga, ini membahas peran Muhammadiyah dalam membangun amal usaha Muhammadiyah. Keempat, pentingnya rekonsiliasi dan dialog antar komponen anak bangsa. Saya ingin fokus pada 2 pesan yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir, yakni soal agama bukan ancaman bagi siapapun, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara, serta soal rekonsiliasi dan dialog antar komponen anak bangsa. Ini bukan berarti saya mengesampingkan 2 topik lainnya, yakni peran UMKM dalam mengangkat ekonomi rakyat dan amal usaha Muhammadiyah. Kita tahu ya, amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa, melalui rumah sakit, melalui sekolah-sekolahnya, dan juga melalui kegiatan ekonominya itu dahsyat ini. Tetapi saya kira bukan sekali lagi tanpa mengesampingkan 2 agenda itu, menurut saya 2 agenda yang tadi saya sampaikan, yakni soal agama bukan ancaman bagi bangsa dan negara, dan kemudian soal dialog antar komponen anak bangsa ini merupakan dalam situasi sekarang ini merupakan 2 agenda yang sangat penting dan sangat mendesak untuk kita laksanakan. 2 hal tersebut disampaikan kepada Ganjar ini dalam analisis saya ya, karena ini apa? Pertama, ini kan Ganjar ini merupakan kandidat yang sudah lama kita amati, menyiapkan diri dan disiapkan menjadi capres tahun 2024. Dia sangat aktif di media sosial dan namanya tampak sedang ini di branding atau orang nyebutnya dielus-elus oleh berbagai lembaga survei yang katanya sih sejauh ini katanya elektabilitasnya paling tinggi. Tapi kalau Anda mengamati berbagai lembaga survei ini macam-macam ini. Ada yang menyebutnya Ganjar paling tinggi, ada yang menyebutnya Prabowo paling tinggi, ada juga Anies yang menyebutnya paling tinggi. Saya ini memang jadi aneh bagaimana mungkin dalam satu waktu yang bersamaan kemudian bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda. Padahal sebenarnya respondennya kan sama juga ya. Yang kedua ini Ganjar ini ditengarai menjadi capres yang dipersiapkan oleh Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan dan sekaligus mengamankan dan menjaga kepentingan politik pasca dia lengser sebagai presiden pada tahun 2024. Kalau kita ngomong kepentingan Jokowi ini tentu bukan hanya kepentingan keluarga Jokowi, tetapi juga kepentingan para oligarki yang sekarang mendukung Jokowi. Indikasinya bahwa Ganjar ini sedang dipersiapkan oleh Jokowi atau mereka-mereka yang berada di belakang Jokowi atau mereka-mereka oligarki yang selama ini menopang Jokowi sangat jelas ya. Karena hampir semua relawan Jokowi itu saat ini menjadi tulang punggung relawan Ganjar.
Sementara para relawan Jokowi dalam berbagai kampanyenya kan mereka tegas menyatakan tahun 2024 tegak lurus menderek Pak Jokowi. Sikap itu juga bisa kita maknai dari dua hal. Pertama, mereka berusaha keras memperpanjang masa jabatan Jokowi. Itu baik melalui penundaan pemilu ataupun melalui 3 periode. Bukan yang terbaru ini ada upaya-upaya kalau toh tidak bisa 3 periode ya dipasangkan dengan Prabowo tapi Pak Jokowinya menjadi wakil presiden. Jadi projo Prabowo Jokowi. Kedua, bila Jokowi tak berhasil diperpanjang masa jabatannya, Ganjarlah figur yang akan didukung dan disupport oleh Jokowi dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Ini sebenarnya sangat mudah kok membaca bagaimana skenario yang akan dijalankan oleh Ganjar nih. Jadi tracknya itu, path-nya, jalurnya itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi pada Pilpres 2014 lalu ya. Ini jalur-jalur bagaimana Jokowi kemudian muncul ke pentas nasional itu kelihatannya coba diulang lagi oleh Ganjar. Dan yang akan digunakan tentu saja PDI lah sebagai partai pengusung dan pendukungnya. Jadi kita masih ingat ya pada tahun 2014 bagaimana Jokowi itu mengambil alih tiket pencapresan dari tangan Megawati. Sementara kalau sekarang Ganjar ini mencoba mengambil alih tiket dari tangan Puan Maharani. Semua skenario-nya persis sama dengan Pilpres 2014 ya. Ganjar di-branding oleh lembaga survei, dinaikkan elektabilitasnya. Kalau pada waktu itu yang agak berbeda ini pembangunan publik opini ya. Pada waktu zaman Jokowi itu sangat masif ya. Para opinion leader itu menyuarakan bahwa kalau PDIP itu mau menang pemilu dan juga sekaligus menang presiden maka harus mendukung, harus mencalonkan Jokowi pada waktu itu. Dan mereka rupanya waktu itu berhasil ya memojokkan Ibu Megawati dan kemudian memaksa dia untuk menyerahkan tiket pencapresan kepada Jokowi. Ini terjadi pada tahun 2014. Namun situasinya kali ini berbeda ya. Megawati kelihatannya nggak mau colongan lagi. Jadi dia sejak awal sudah mengingatkan bahwa yang memutuskan untuk siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDIP itu adalah tangan ketua umum. Dan kita bisa membaca secara terbuka bahwa preferensi dari Megawati ini tentu saja adalah Puan Maharani. Bisa disadari, kenapa? Karena sekarang ini kan Ibu Megawati usianya sudah cukup lanjut. Saya kira usia berapa ya sekarang Bu Mega? 75, 76, saya lupa. Tapi yang jelas Bu Megawati ingin menyiapkan dinasti Soekarno untuk meneruskan kepemimpinannya, baik melalui PDIP dalam hal ini kepemimpinan politik di partai politik, juga di level negara, yakni menjadi presiden atau setidaknya menjadi wakil presiden. Dan kita tahu juga Ibu Megawati juga pertama kali muncul ke pentas politik, puncak panggung politik itu menjadi wakil presiden dari Gus Dur. Baru setelah Gus Dur jatuh di tengah jalan, kemudian Ibu Megawati menjadi presiden. Sayangnya ketika Ibu Megawati mencoba peruntungannya untuk memperpanjang masa jabatannya melalui Pilpres, itu Pilpres tahun 2024, dia di 2004 dia kalah dengan pasangan SBY dan Yusuf Kala. Nah kali ini kelihatannya Ibu Megawati tidak mau kecolongan. Dia sudah menyiapkan secara serius Puan Maharani, dan yang pertama kali dilakukan adalah menjaga agar tiketnya tidak diserobot oleh Ganjar. Kalau itu yang terjadi, maka Ganjar ini sekarang terancam menjadi, atau bukan terancam ya, sekarang posisinya ini dia menjadi tunawisma parpol ya. Kenapa? Karena sebagai kader PDIP, PDIP tak mau memberikan tiket kepadanya. Nah, sebagai gantinya ini kelihatannya nama Ganjar ini mulai disodor-sodorkan ke Partai Nasdem. Coba kalau Anda baca ya dari berbagai lembaga survei maupun pengamat gitu, nama Ganjar disebut-sebut sebagai calon yang akan diusung oleh Nasdem, karena katanya Nasdem saat ini menyiapkan 3 nama yang akan disodorkan, yang akan diputuskan oleh Ketua Umum Surya Paloh. Ini selain nama Ganjar disebut nama Anies Baswedan dan ada kandidat lainnya. Dengan latar belakang politik seperti itu, pesan Haidar kepada Ganjar ini sesungguhnya juga bisa dilihat sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Jadi ini semacam pukulan bola biliar dalam politik. Sebenarnya siapa yang dipukul, tetapi targetnya kemana ini bisa terbaca. 2 agenda yang disampaikan oleh Haidar Nasir, atau 2 pesan yang disampaikan oleh Haidar Nasir tadi. Pertama adalah agama khususnya Islam sebagai ancaman bangsa dan negara
Dan yang kedua, yakni pembelahan atau perpecahan antar anak bangsa yang saat ini sangat terasa pada era kepemimpinan Jokowi selama 8 tahun terakhir. Ada upaya yang sangat jelas, terbuka, mendiskreditkan dan pada gilirannya ini ingin mengeluarkan atau mengekskludit umat Islam dari kehidupan berbangsa dan negara. Narasi radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI itu sangat gencar digaungkan. Juga berbagai stigma, labeling, dan naming seperti kampret, dan kemudian belakangan ini kadrun itu sangat gencar dinarasikan bukan hanya oleh mereka yang disebut oleh buzzer, tapi juga oleh berbagai kalangan di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Yang kita ingat, yang terakhir adalah heboh dari status media sosial atau tulisan ditulis di Facebook Rektor Institut Teknologi Kalimantan ya Profesor Budi Santosa Purwokartiko. Nah, narasi itu terkesan memang sengaja terus-menerus diproduksi untuk menyudutkan umat Islam. Saya sendiri sejak kemarin itu mendapat banyak kiriman tentang narasi itu yang juga ternyata ini digunakan oleh Ganjar. Salah satunya nih, ini adalah poster ini ya, bagaimana disebutkan bahwa Ganjar inilah satu-satu harapan untuk memerangi intoleransi dan radikalisme. Ini sebuah poster atau flyer ya, apa kita menyebutnya yang disebarkan di media sosial. Jadi menunjukkan sikap tegas Ganjar terhadap apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan intoleransi. Saya mencoba mencari tahu dan mengecek apakah Ganjar menyampaikan hal itu. Kalau betul dia menyampaikan itu, kapan dia menyampaikannya, dan apa konteksnya. Ternyata dari jejak digital, saya menemukan hal itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun Twitter resminya yang telah centang biru, @ganjarpranowo. Ini pada tanggal 17 November 2021, pukul 5.38 sore. Ya. Ini sore hari, dia mencuit begini. Tidak ada toleransi pada kelompok radikal penolak Pancasila di negeri ini. Karena ketika kita biarkan, mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada, mari sama-sama menjaga Indonesia. Narasi yang disampaikan Ganjar sangat lantang dan keras. Dia juga menautkan video ketika dia tengah memberi pengarahan. Narasinya kalau kita simak bahkan jauh lebih keras. Rupanya peristiwa Ganjar ini dikaitkan dengan sebuah atau peristiwa lah yang sudah cukup lama terjadi ya. Saya buka-buka ternyata sejumlah siswi di SMA di Kendal itu berpose dengan mengibarkan bendera Palestina dan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Bendera inilah yang kemudian dikaitkan dengan bendera HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan kemudian diberi labeling sebagai kelompok yang intoleran dan anti Pancasila. Peristiwanya sendiri itu terjadi pada bulan Oktober 2019. Jadi sudah 2 tahun berselang setelah pernyataan dari Ganjar kemarin itu ya. Para siswi dan guru sekolah SMK di Kendal itu sudah minta maaf dan mereka mengaku tidak tahu kalau hal itu dikaitkan dengan kelompok HTI. Sebab selama ini kan memang banyak sekali umat Islam yang mengibarkan bendera itu ya, bendera hitam dengan tulis kalimat tauhid ini disebut sebagai bendera Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bendera HTI. Benar sih HTI juga menggunakan kalimat yang sama dalam bendera ini, tapi beda sekali dengan bendera tauhid atau bendera Rasul ini. Pastilah pimpinan Muhammadiyah mengikuti dan mencatat peristiwa-peristiwa tersebut. Maka ketika bertemu dengan Ganjar dan menyampaikan pesan itu, maksudnya sangat jelas. Bila kelak Ganjar terpilih menjadi capres, itu jangan sampai dia meneruskan narasi-narasi yang menganggap bahwa umat beragama, khususnya umat Islam, adalah ancaman bagi umat beragama lain, apalagi ancaman bagi bangsa dan negara. Ini ngeri kali ini narasinya ya. Sebab narasi semacam itu sekarang ini sejauh ini terbukti telah memecah belah bangsa dan justru berbahaya dan mengancam Pancasila dan NKRI harga mati yang selama ini mereka sering dengung-dengungkan itu. Itu jelas kalau disampaikan kepada Ganjar itu tujuannya jangka panjang. Ini kalau nantinya Ganjar betul-betul terpilih menjadi presiden. Namun tentu ada tujuan jangka pendek yang jauh lebih penting. Dengan menyampaikan kepada Ganjar dan kemudian membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media, ini analisis saya ya, atau dugaan saya, Pak Haidar Nasir ingin agar pesan yang sangat-sangat penting itu juga sampai kepada Pak Jokowi. Jadi ketika muncul di media, mau tidak mau akan ada yang menyampaikan kepada Pak Jokowi pesan dari Muhammadiyah ini. Sungguh ini sebuah diplomasi
yang sangat santun tapi sangat tegas dan jelas maksudnya dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Kiai Haidar Nasir. Mudah-mudahan saja di akhir masa jabatannya yang masih tersisa, Pak Jokowi membaca pesan itu, menyadari bahwa menyatukan anak bangsa, mempersatukan anak bangsa apapun latar belakangnya, agamanya, suku, etnis maupun pilihan politik itu merupakan warisan yang jauh lebih penting dan lebih berharga dibandingkan Pak Jokowi memaksakan untuk terus membangun warisan-warisan legacy yang bersifat fisik, dan salah satunya antara lain adalah ibu kota negara. Bangunan fisik semegah apapun, termasuk ibu kota negara yang istananya dibangun akan sangat megah itu sangat mudah loh dihancurkan, sangat mudah hancur dan dihancurkan apabila bangsa kita terpecah belah. Mudah-mudahan saja pesan dari Pak Haidar Nasir tadi sampai kepada Pak Jokowi dan juga sampai kepada kita semua seluruh komponen anak bangsa ini, bahwa saya sepakat agama apapun itu bukan ancaman buat bagi bangsa Indonesia, apalagi dalam negara Indonesia yang dikenal ini bangsanya ini sangat moderat gitu ya. Tapi justru ancaman yang sangat serius itu, yang bisa mengancam itu adalah tadi itu, adanya kelompok-kelompok yang mengklaim merasa dirinya itu paling Pancasilais dan paling menjaga NKRI. Pada prakteknya sebenarnya mereka inilah sesungguhnya yang tengah memecah belah NKRI dan mengesampingkan Pancasila dengan praktek-praktek politik yang mereka lakukan dengan penguasaan kapital dan kemudian menyengsarakan kehidupan rakyat. Saya mau bertanya pada Anda, apakah praktek kelangkaan praktek menyelundupkan minyak goreng dan CPO ke luar negeri untuk modal memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu sesuai dengan Pancasila? Tentu saja pasti Anda dengan mudah menjawabnya. Dan siapa yang melakukan? Pasti itu bukan umat Islam, karena mereka adalah para cukong-cukong politik, para korporasi besar yang bekerja sama dengan mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan dan berada di lingkar dekat Pak Jokowi. Pak Jokowi saatnya mulai fokus untuk meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga buat bangsa dan negara, yakni kohesi antar anak bangsa. Dengan begitu, kita tetap bisa menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan Pancasila. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.